Oke, ini mungkin materi pendahuluannya ya. Pengantar sistem informasi, ini materi kuliahnya, tapi nanti ada yang lebih rinci lagi, ada di RPS RPP ya. Nanti akan saya upload. Intinya seperti ini, garis-garis besarnya. Kemudian ini perkembangan dari sistem informasi ya. Awalnya bidang keuangan, personalia, bidang produksi, bidang pemasaran gitu ya, sampai tahun 60 ya. Nah, walaupun sekarang bidang pemasaran makin canggih lagi ya, dengan perkembangan teknologi seperti sekarang. Jadi ini tetap ada, tapi makin berkembang lebih bagus lagi. Masuk di bidang produksi ya. Bidang produksi juga sekarang udah makin berkembang dengan revolusi industri keempat 4.0 ini. Jadi sampai ada bagaimana informasi ini sampai tidak hanya orang atau komputer, tapi juga mesin sendiri bisa memberikan informasi ya. Yang bisa, bahkan antar mesin pun bisa memberikan informasi. Bidang personalia ini apalagi, ini makin kecanggih sekarang, absensi bisa dari mana saja gitu ya. Melalui HP juga bisa. Bidang keuangan juga ini sudah makin canggih lagi ya. Jadi awalnya nih hanya dipakai bidang-bidang ini, sekarang sudah dikembangkan lagi dengan perkembangan teknologi informasi, kemudian bahasa pemrograman juga ini sudah berkembang lagi. Ini tahun 50-60, kemudian 70-80, ini bidang simulasi, perencanaan strategis, kemudian bidang operasional, dan bidang yang lainnya yaitu SDM, bidang pengembangan sistem, dan bidang pengembangan sistem pendukung keputusannya. Itu dari tahun 70 sampai 80. Kemudian berkembang lagi sampai tahun 2000. Ini ada namanya sistem kerja pengetahuan atau KWS atau Knowledge Work System. Jadi di sini bagaimana mengelola hasil-hasil penelitian ini menjadi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Misal perkembangan kayak sekarang kan teknologi handphone tuh sampai di mana berkembangnya, prosesornya, kemudian kamera, media penyimpan datanya. Nah ini di hasil penelitian sebelumnya itu bisa diakses ya, dan kemudian bisa dibikin statistiknya untuk nanti kira-kira trennya ke arah mana gitu, sehingga perusahaan bisa membuat desain produk yang sesuai dengan kebutuhan dari konsumennya. Kemudian tahun 90 sampai 2000 ini data lebih banyak ke bagaimana mengelola data yang terpusat atau centralized data processing. Ini data terpusat ini ketika volumenya masih bisa terkendali atau jumlahnya mungkin masih belum sebanyak sekarang, ini masih bisa digunakan. Tapi ketika volumenya besar sekali, maka ini tidak bisa lagi menampung atau mengelola data yang terpusat. Jadi atau centralized ini berubah menjadi data yang terdistribusi. Nah, ini sekarang lebih banyak ke arahnya data yang terdistribusi atau distributed data processing. Nah ini contohnya misalnya kalau dulu bank itu kan datanya itu dipusatkan di satu server atau data center, maka ketika semua transaksi masuk ke situ dan nggak ada masalah, maka sistem akan jalan terus. Tapi ketika ada masalah, maka
sistem akan berhenti. Pernah BNI itu nasional, terakhir ada BCA gangguan juga. Nah ini kalau terpusat maka akan mengganggu sistem secara keseluruhan ya, transaksi nggak bisa berjalan. Tapi kalau data terdistribusi, data itu tidak disimpan di satu data center atau di pusat data, tapi didistribusikan di masing-masing cabang bank. Jadi data saya misalnya terdaftar di bank BCA Burangrang, maka data saya ada di situ. Jadi kalau sekali waktu ada gangguan, saya bisa tetap bertransaksi di bank yang bersangkutan karena data saya ada di situ. Begitu juga di bank yang lainnya. Kemudian sistem juga berkembang ke office automation system. Jadi yang dulunya proses itu harus selalu ada fisik di kantor, sekarang bisa pejabat tertentu bisa dari mana saja. Kemudian birokrasi yang berjalan di kantor tadinya harus secara fisik, tanda tangan gitu dari meja ke meja. Nah dengan sistem yang ada sekarang dan OAS ya, Office Automation System, orang bisa menyetujui dari manapun, bahkan bisa dari handphone, bisa tanda tangan dari handphone. Kemudian, nah sekarang ada global transaction, jadi bisa transaksi di mana saja, kita bisa beli barang, seolah-olah beli di sini, padahal barang ada di Cina misalnya. Jadi kita tanpa menyadari bahwa kita sekarang sudah mengimpor barang, tapi dengan sistem yang ada sekarang, misalnya melalui sistem online shop Lazada dan lain-lain, kita sebenarnya sudah melakukan impor. Ya. Nah begitu juga untuk perusahaan-perusahaan. Ya. Jadi transaksi dari yang kecil, retail sampai besar itu udah masuk ke dalam global transaction ini. Kemudian, nah ini definisi sistem. Ya. Sistem mungkin kalau Anda pernah belajar pemodelan sistem, mungkin akan tahu seperti ini ya. Ini definisinya bahwa sistem adalah suatu kelompok yang terdiri dari komponen-komponen yang dapat berupa fungsi, orang, aktivitas, kejadian, dan sebagainya yang saling berhubungan dan melengkapi satu sama lain untuk mencapai satu tujuan. Nah, misalnya ini ada elemen ke-1, E1, kemudian ada elemen kedua, E2, ada elemen ketiga, E3. Nah, ini membentuk suatu hubungan tertentu. Misalnya di sini E1 bisa mempengaruhi E2, begitu juga sebaliknya. Tapi E2 mempengaruhi E3. Tapi E3 tidak mempengaruhi E2. Nah, begitu juga sebaliknya, E3 bisa mempengaruhi E1. Nah, ini hubungan ini akan spesifik untuk masing-masing sistem. Nah, kalau kita ini seperti sekarang misalnya sistem belajar mengajar ya, tadi ada orang atau ada unit tertentu atau fungsi tertentu dalam organisasi. Kalau ini misalnya ada HMD, ada manajemen, ada bidang akademik, ada dosen, ada mahasiswa, ada karyawan yang lainnya ya, di jurusan maupun di prodi maupun di fakultas. Ini semua saling berinteraksi untuk menghasilkan satu proses belajar mengajar yang bisa berjalan seperti sekarang ini. Anda udah hadir, saya hadir. Nah, saya dan Anda bisa hadir ketika bagian DMD sudah mengeset bahwa jam 14.50 sampai 16.30 adalah mata kuliah PSI kelas B. Nah, jadi kita bisa ketemu. Kemudian ada juga tadi satu elemen berupa fungsi. Fungsi misalnya tadi e-learning gitu ya, atau sistem ya. E-learning itu yang didesain oleh Pak Anggoro de Informatika sebenarnya menggunakan aplikasi Moodle, cuma didesain lagi
untuk keperluan di Fakultas Teknik ini. Nah, gabungan dari beberapa elemen sistem ini bisa membentuk satu kesatuan sehingga membentuk satu sistem belajar mengajar online ya, seperti yang sekarang kita nikmati. Nah, kemudian dari situ apa yang dituju? Nah, jadi ada proses outputnya adalah sistem belajar mengajar yang menghasilkan output penguasaan materi yang tentu memenuhi standar yang ditetapkan baik oleh manajemen di Unpas maupun lebih tinggi lagi adalah Dirjen Dikti misalnya atau Kementerian Pendidikan. Nah ini sistem seperti ini ya digambarkan definisinya. Kemudian tujuan bisa satu bisa beberapa tujuan ya. Jadi seperti misalnya proses belajar mengajar ini bisa saya punya tujuan satu, saya menyampaikan ilmu yang telah saya pelajari, pengalaman yang telah saya alami. Kemudian kalau yang lain tentunya supaya saya dapat gaji, jadi saya bisa dapur saya bisa ngebul gitu ya. Dan Anda pun sama, bisa selain memperoleh ilmu untuk bekal nanti bekerja, juga Anda secara tidak sadar Anda itu sudah dibentuk satu ikatan dengan teman-teman Anda, jadi ada network yang nanti mungkin akan bermanfaat dalam bekerja nanti ya, bisa saling mendukung, bisa saling bersinergi gitu ya. Nah itu definisi sistem secara ini ya, secara umum seperti ini, kumpulan, supaya Anda ingat kumpulan elemen-elemen yang saling terkait membentuk ikatan khusus ya. Elemennya bisa fungsi, bisa orang, bisa kejadian dan lain-lain. Nah kemudian ini nanti punya tujuan. Nah kemudian dan nanti kalau Anda belajar di sistem, pemodelan sistem ada sistem terbuka dan tertutup. Jadi kalau sistem terbuka dia bisa mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungannya. Tapi kalau sistem tertutup dia nggak dipengaruhi oleh lingkungan, nggak mempengaruhi lingkungan. Nah kemudian penggambaran sistem juga secara umum yang di mana-mana itu digambarkan seperti ini. Sistem itu ada input, ada proses, ada output, dan ada feedback. Ya, feedback itu tadi sistem terbuka ya. Jadi ketika input itu menghasilkan output setelah diproses, kemudian input nanti dievaluasi, kemudian ini akan memberikan feedback, ya, akan memberikan feedback, kemudian ini nanti akan memperbaiki input, terus berulang-ulang sehingga sistem menjadi lebih sempurna. Ya, jadi ini penggambaran seperti ini yang umum ya. Nah, seperti misalnya Anda dari mulai masuk kuliah, inputnya apa? Belajar berbagai macam ilmu TI. Kalau sekarang belajar PSI, nanti ada materi-materi PSI. Ya. Dari pendahuluan sampai nanti rinci ke teknisnya. Kemudian Anda proses. Ya. Di proses saya sama Anda ya. Saya sampaikan, Anda serap, komunikasi tugas, dan lain-lain. Dan nanti akan menghasilkan output yang berbagai macam. Ya. Ada yang nanti menguasai betul, ada yang mengembangkan, nanti lebih pintar dari saya. Ada yang nggak ngerti sama sekali. Nah, ini nanti dievaluasi. Ada evaluasinya melalui UTS, UAS, atau tugas. Ya. Nah, ini jadi feedback. Jadi feedback. Ya. Nah, itu definisi sistem. Oke, kemudian berikutnya ini definisi sistem informasi ya. Ini menurut Turban, nanti Anda bisa pelajari. Tadi di sini kata-kata kuncinya berbasis komputer ya. Jadi ini berbasis komputer, kemudian mencari, meringkas, dan mengintegrasikan data dari berbagai macam sumber, akan dapat menyediakan informasi tepat waktu yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan manajerial. Nah, ini sistem informasi manajemen.
Kalau sistem informasi, dia hanya menghasilkan informasi saja. Jadi tanpa informasi itu ditujukan untuk pihak manajemen. Nah, jadi sistem informasi tahap lebih awal dari sistem informasi manajemen. Oke, berikutnya ada definisi yang lain, itu Gordon. Ada juga buku yang barunya yang cetakan berikutnya. Nah, di sini kata-kata ini adalah ini masih terlihat ya. Jadi di sini adalah komponen yang saling berhubungan dan bertugas untuk memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk mendukung dalam pengambilan keputusan, mengontrol, menganalisa, dan memvisualisasikan informasi tersebut dalam suatu sistem organisasi ya. Nah ini silahkan Anda terjemahkan sendiri atau diinterpretasikan tersendiri sambil dilihat definisi-definisi dari sistem materi sistem informasi yang sekarang makin berkembang ya. Tapi intinya itu, sistem informasi mengolah data menjadi informasi. Itu sistem informasi. Kalau sistem informasi manajemen mengolah data menjadi informasi untuk keperluan pengambilan keputusan tadi ya. Oke, berikutnya kita lihat kemampuan sistem informasi ya. Yaitu yang pertama, dia harus mampu menerima masukan. Nah, masukan sekarang itu bisa banyak modelnya ya. Bisa dari alam langsung kita bisa direkam. Ada sekarang namanya Internet of Things. Dari jam tangan yang bisa merekam detak jantung, ada tekanan darah, ada aktivitas yang kita lakukan, misalnya olahraga, menghasilkan berapa kalori, ini semua bisa jadi input. Terus dari alat-alat yang lainnya ya, yang bisa nih dari alam, dari tubuh kita, semua bisa diakses. Nah, itu makin banyak input yang bisa diterima oleh sistem informasi. Nah, saya mungkin dulu pernah ada ikut seminar perkembangan sistem informasi terkait dengan input ya. Nah, kalau kita punya komputer, jadi kalau kita punya komputer, inputnya itu dia gambarkan seperti ini. Jadi kayak ada corong gitu. Nah, ini data, berbagai macam jenis data ini bisa masuk ke sini. Tanpa data ini diolah dulu atau istilahnya di capture gitu ya. Jadi sistem informasi makin canggih sekarang itu, jadi bisa menerima masukan seperti tadi dari Internet of Things, dari CCTV, dari yang lain-lain bisa dimasukkan di sini. Nah, sehingga komputer akan makin pintar. Kalau komputer sekarang, kalau misalnya kita selalu kalau mau melakukan sesuatu, kita harus ngisi form data. Nah, maka itu berarti si datanya itu udah dikondisikan dulu ya. Misalnya data apa saja yang dimasukkan, nama, kemudian nomor pokok, alamat, dan lain-lain. Itu dikondisikan. Nah, padahal itu bisa saja ngambil dari, misalnya kalau sekarang data Anda yang umum, alamat dan sebagainya bisa ngambil dari NIK gitu ya. Ini kita masukkan langsung begitu daftar ke Unpas misalnya, itu cukup masukkan NIK, maka data-data Anda yang ada di KTP, eKTP akan langsung muncul gitu. Nah, kalau sekarang kan biasanya Anda input lagi ya, nama, tanggal lahir, alamat. Nah, itu berarti belum seperti ini, belum pintar, artinya masih di capture.
Begitu juga di bank dan lain-lain. Nah, sekarang akan makin canggih lagi ya, dari suara, dari tertentu yang misalnya bahkan yang harus hati-hati dari handphone pun itu bisa diambil datanya. Dengan kode tertentu bisa di-capture datanya, bisa dimanfaatkan untuk kebaikan maupun kejahatan, itu dengan kemampuan sistem menerima masukan. Kemudian melakukan pemrosesan pasti ya. Sekarang makin canggih, ada artificial intelligence dan lain-lain yang bisa memproses data apapun. Dia bisa memilah-milah mana data-data yang diperlukan ya. Kemudian menyimpan data atau informasi. Sekarang dengan media penyimpanan data yang tidak terbatas kapasitasnya, ini bisa nyimpan gambar, video, data perusahaan, semua bisa disimpan di sini, di dalam sistem informasi. Kemudian kemampuan memproduksi dan mendistribusikan keluaran. Nah, ini juga ada makin canggih ya, bisa di handphone, bisa berbentuk suara, bisa berbentuk laporan dan lain-lain, semua ada di sini. Ya, seperti yang di sistem Peduli Lindungi, kan sekarang persyaratan masuk mall harus ada sertifikat vaksinasi. Nah, di situ udah ada gitu ya sertifikat kita. Jadi nggak usah di print, dibawa kemana-mana, cukup di aplikasi kita buka, kita tunjukkan bahwa kita udah vaksin ke-1 dan ke-2 misalnya. Nah, sehingga kita bisa masuk. Jadi output sekarang udah arahnya ke paperless ya. Jadi nggak berbentuk kertas seperti dulu gitu ya. Sekarang juga kalau Anda lihat kertas-kertas seperti bukti transaksi di ATM ya, itu juga kertasnya yang tipis, yang hanya disimpan sementara. Jadi nggak lagi seperti dulu bisa disimpan selamanya. Kalau kita simpan nanti akan hilang tulisannya. Nah, memang kebutuhannya bukan itu gitu. Sekarang transisi dari paper ke paperless. Jadi kita pun nggak bisa minta ada buktinya transaksi di ATM atau nggak usah gitu, cukup di layar aja. Maka kita udah mulai mempercayai yang paperless ya. Nah, begitu juga di dalam transaksi yang lainnya. Oke, kemudian kita lanjut ke berikutnya ya. Nah, ini Pak, saya Pak. Dari mana? Dari mana? Saya udah lupa kan? Pemrosesan transaksi secara batch. Jadi sistem informasi itu kemampuan teknis pertama adalah ini, bisa melakukan pemrosesan secara batch. Jadi transaksi seharian ini nggak usah di entry, nggak usah online, kumpulin dulu, baru sore-sore di entry. Kemudian secara tunggal, bisa walaupun satu transaksi bisa diproses juga ya. Nah, yang kali ini adalah di sini online real time. Ini yang pasti bank wajib melakukannya. Orang itu sekarang butuh detik ini transaksi, detik ini juga berubah. Saldonya bisa nambah, bisa berkurang, dan lain-lain ya. Termasuk yang online ya. Kalau kita belanja online, itu otomatis begitu kita bayar, baik melalui ATM maupun melalui pembayaran yang online, ini langsung merubah status kita dari tadinya memilih, kemudian membayar, setelah bayar itu langsung informasinya nyampe ke, kalau misalnya online kerjasama dengan mitra, langsung ke mitranya yang jual toko online-nya, kemudian ke kurirnya, jadi semua bisa bergerak ya. Jadi tujuannya mempercepat transaksi. Jadi ketika kita udah bayar itu langsung dilayani semua sampai dijanjikan nanti barang sampai kapan gitu ya. Dan kita bisa monitor secara online barang kita ada di mana. Nah, ini online real time.
Jadi real time ini menjadi satu keharusan. Kemudian komunikasi data dan jaringan komputer ini juga makin canggih, dan kemampuan teknologi informasi sekarang ini tidak ada batasnya lagi ya. Komunikasi data dulu tuh ada bahasa-bahasa yang mungkin untuk satu platform tertentu kita harus belajar lagi ya. Misalnya ketika servernya menggunakan mainframe atau mini komputer, itu harus belajar unik basis sistem operasinya. Ketika kita belajar di servernya Windows, ya harus belajar Windows. Ketika dia di Linux, belajar Linux. Nah sekarang itu udah nggak perlu lagi, istilahnya udah open system. Jadi semua jaringan komputer udah terhubung menjadi satu kesatuan. Jadi kita cukup masuk ke tempat pencarian dari belanja online dan lain-lain, cukup mencari barang yang kita butuhkan, maka nanti akan muncul. Bahkan mereka sudah mengolah lebih lanjut lagi dalam bentuk mungkin menggunakan salah satunya artificial intelligence. Jadi kalau saya misalnya perlu barang A, nanti semua produk yang terkait dengan barang A akan muncul baik di Facebook, di Instagram, dan lain-lain. Nah ini dengan kemampuan jaringan seperti sekarang itu bisa memanfaatkan sosial media, termasuk ke WA mungkin ya, penawaran. Nah terus pencarian, record, dan analisis. Nah pencarian, record, dan analisis itu kita bisa mencari record-record yang kita perlukan dalam sistem informasi kita dan bisa menganalisisnya. Jadi record ini adalah data kita ya, jadi satu. Mungkin nanti ada penjelasan tersendiri. Jadi ada bit, ada field, kemudian ada record, ada file, dan seterusnya. Nanti akan saya jelaskan tersendiri. Nah record itu adalah satu record data kita. Jadi kumpulan dari field, misalnya nama, alamat, NPM, tempat tanggal lahir, dan lain-lain, itu disebut satu record. Jadi kalau ada jumlah masa, misalnya sekarang kelas ini ada 47, maka ada 47 record. Nah, kumpulan record adalah menjadi file. Nah, nanti akan dijelaskan tersendiri, ini bisa dianalisis ya. Oke, kemudian ada pemeriksaan file atau file inquiry. Ini biasanya kalau kita punya aplikasi, ada file yang hilang. Nanti dia bisa generate lagi file tersebut. Atau bisa menginformasikan ada file yang korup yang harus diperbaiki. Nah, di sistem biasanya ada recovery dan lain-lain. Nah, ini fungsinya file recovery, file pemeriksaan file atau file inquiry. Kemudian ada model-model dan algoritma keputusan. Nah, ini kita bisa misalnya pakai model EOK untuk model inventory kita atau sistem informasi persediaan kita. Kita bisa masukkan model EOK misalnya, atau model yang lainnya. Nah, sehingga nanti dari data yang masa lalu dia bisa menghitung berapa titik pemesanan yang ekonomis, kemudian kapan titik pesan lagi atau reorder poinnya, kemudian atau berapa reorder poinnya, dan kapan dipesan lagi. Atau model-model itu bisa masukkan ke dalam sistem informasi. Kemudian otomasi kantor. Ini seperti tadi disampaikan ya, bahwa kemampuan teknis sistem informasi harus mampu juga mengelola ini kebutuhan dari kantor. Misalnya kalau kita mengusulkan pengadaan suatu barang tertentu, itu nggak usah lagi misalnya berbentuk proposal atau apa dokumen-dokumen yang ditandatangani dari satu titik ke titik yang lainnya, atau dari satu pejabat ke pejabat yang lainnya ke mejanya untuk tanda tangan. Nah, dalam otomasi kantor cukup masing-masing pejabat membuka aplikasinya, kemudian dan dia tidak usah mencari, maka secara otomatis akan muncul persetujuan-persetujuan yang diperlukan. Jadi kalau yang dulu udah disetujui nggak akan muncul lagi. Jadi yang muncul itu yang memang harus disetujui. Nah di situ dia bisa mengambil keputusan apakah usulannya dipenuhi semua atau dipenuhi sebagian dan seterusnya. Nah semua udah di dalam aplikasi, dan bisa juga aplikasinya sekarang
dioperasikan di gadget ya, atau di handphone dan lain-lain. Nah, ini adalah untuk hari ini mungkin sampai di sini dulu ya. Untuk sistem informasi, konsep informasi nanti minggu depan. Jadi ini jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama ada TPS atau Transaction Processing System. Jadi di sini adalah sistem informasi yang paling rendah yang bisa menangkap data-data transaksi secara harian, misalnya di minimarket, di kantor pos, di JNE dan lain-lain, termasuk di pom bensin. Ini masuk di sini, jadi semua terekam, transaksinya semua terekam. Kemudian nanti bisa diolah dari sini, misalnya di pos atau di JNE. Nanti dari setiap transaksi harian ini bisa diolah lebih lanjut. Kira-kira yang paling banyak orang mengirim paket atau surat itu pada jam berapa. Nah, ini tujuannya adalah nanti untuk merencanakan kebutuhan servis atau pelayanannya. Misalnya kalau di kantor pos atau di JNE, puncaknya misalnya setelah jam 10 atau antara jam 12 sampai jam 2, maka di jam itu dibuka banyak loket. Nah, persis seperti di McD bikinnya. Kalau kita ke McD, kalau kita datang waktu sarapan, itu pasti yang layani paling dibuka 1 atau 2 ya, karena nggak perlu lagi banyak dibuka petugasnya, karena memang yang datang sarapan pasti jumlahnya sedikit. Tapi ketika makan siang itu diperlukan banyak orang. Nah, ini dengan kemampuan teknologi ini juga makin kebutuhan loket pelayanan itu akan makin kecil karena transaksi bisa lebih cepat. Misalnya dengan penggunaan ATM atau debit, kartu debit maupun kredit, maupun dengan bantuan alat pembayaran seperti GoPay, terus OPPO dan lain-lain. Itu akan mempercepat proses pembayaran. Oke, itu yang TPS ya. Nah, sistem informasi itu lebih banyak di TPS ini ya, nanti bergeraknya. Oke, kemudian ada knowledge system, tadi saya sampaikan. Sistem kerja pengetahuan ini adalah mengelola database pengetahuan atau hasilnya penelitian yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk merumuskan kira-kira ke depan itu akan membuat produk seperti apa. Misalnya mobil ya. Saya pernah dengar setahun yang lalu dari teman yang kerja di Daihatsu, dia bilang nanti Daihatsu ke depan itu akan membuat apa? Apakah mobil yang seperti sekarang, atau beralih ke mobil listrik, atau beralih ke produk yang lain. Nah, itu harus dipikirkan dengan perkembangan teknologi seperti sekarang. Nah, itu seperti apa ininya, perkembangannya bisa dilihat dari knowledge work system ini. Misalnya sekarang mobil Jepang sudah disaingi oleh mobil Cina ya, Wuling, yang teknologinya lebih canggih, bisa bisa ngasih perintah lewat suara dan lain-lain ya. Nah, ini harus dikelola dengan baik, tapi ini di luar PSI nanti ya. Kemudian ada Office Automation System tadi, otomasi kantor. Kemudian ada lebih tinggi lagi Management Information System atau sistem informasi manajemen. Ini yang tadi saya sudah sampaikan, 2 ini. Kemudian ada ini ya, Decision Support System, ini belum disampaikannya. DSS ini adalah lebih tinggi dari sistem informasi manajemen, di mana di sini ada mode-mode keputusan yang dilibatkan di dalam sistem informasi kita, sehingga sistem informasinya bisa menghasilkan alternatif keputusan.
Jadi dia bisa memberikan usulan keputusan. Misalnya gini, kalau misalnya dulu saya pernah pakai juga ketika kita punya data masa lalu, produksi atau penjualan, itu kan biasa diramalkan ya. Nah, model peramalannya kan ada misalnya pakai linear, ada exponential smoothing, ada moving average, dan lain-lain. Mungkin kalau ada pernah belajar peramalan, itu ada model-model itu. Nah, kita bisa masukkan. Nah, kalau nggak pakai DSS atau model-model nggak dimasukkan, maka kita harus mencari sendiri gitu model mana yang cocok. Nah, sistem informasi ini bisa menggunakan model-model itu untuk memberikan usulan. Misalnya kan di antara sekian model peramalan itu mana yang paling cocok. Nah, itu kan bisa dilihat dari mean square error-nya yang paling kecil, yang paling kecil. Nah, jadi nanti yang muncul adalah data peramalan yang memang udah paling kecil MSE-nya. Nah, sehingga manajemen atau yang mengelola datanya tidak harus coba satu-satu. Nah, sistemnya akan memilih. Di samping ada data lain yang misalnya data yang tidak terstruktur ya, yang harus diolah. Kemudian ada expert system. Expert system ini sistem pakar yang didesain untuk menirukan dari sistem yang ada dari seorang pakar ya. Misalnya gini, dokter, kalau sekarang kan mungkin udah tahu ada Halodoc, ada Teledoc dan lain-lain. Itu kita konsultasi kesehatan dengan dokter secara online. Itu harus ada dokternya yang melayani kita untuk konsultasi. Kemudian nanti dikasih resep dan lain-lain. Nah, itu nanti lama-lama akan digantikan oleh mesin, oleh sistem. Jadi pola diagnosis dari dokter-dokter tertentu itu kan dimasukkan ke dalam sistem. Jadi kita konsultasinya dengan dokter virtual gitu ya. Jadi dokternya berupa sistem. Nah, pertanyaan si dokter itu ditirukan oleh si ekosistem ini. Nah, nanti dia bisa memberikan resep dan lain-lain. Nah, tapi tentu ini harus diuji ya. Jangan sampai nanti sistemnya error, jadinya salah ngasih resep atau salah mendiagnosa. Kemudian ada eksekutif support system, ini di atasnya decision support system, jadi khusus eksekutif, di mana di sini data-data yang tidak terstrukturnya makin banyak. Jadi data tidak terstrukturnya makin banyak, sehingga data-data yang misalnya sekarang kondisi pandemi, nah bagaimana keputusan perusahaan apakah jalan terus atau tidak, atau memberikan fasilitas vaksin atau enggak, kemudian bagaimana supaya tetap produksi tapi tetap aman. Nah, bagaimana kalau kondisinya ketika ada satu yang kena, maka satu unit akan di ini apa namanya, akan diisolasi ya. Nah, ini masuk ke dalam sistem ini, sehingga apa namanya pimpinan bisa mengambil keputusan yang tepat dengan ini ya. Seperti misalnya dulu pernah dibahas juga atau bahan diskusi, ngasih vaksin atau ngasih vaksin nantinya dibayar perusahaan, atau nggak usah divaksin tapi dia selalu swab untuk karyawannya. Nah, itu tentu harus menjadi pilihan ya dari perusahaan, dari pimpinan perusahaan. Nah, ini bisa dimasuk ke situ. Jadi termasuk kondisi politik dan lain-lainnya. Kemudian ada neural computing atau artificial neural network. Nah, ini aplikasinya di apa? Aplikasinya adalah di robot. Sekarang itu ada robot-robot yang udah pintar, yang bisa berpikir sendiri, bisa menganalisis sendiri, bisa cari data sendiri, bisa macam-macam sendiri dengan karakter seperti orang, baik jalan maupun pola berpikirnya. Nah, ada kalau salah namanya Sophia, itu bisa, tapi dia nggak bisa jalan, masih
cuma cara berpikir, mimik wajah, dia bisa diwawancara, bisa ketawa, bisa marah, bisa ngasih pendapat tentang pertanyaan yang diajukan oleh seseorang. Bahkan dia bisa mengancam orang ya dengan kemampuan dia mengolah data. Pulang. Kemudian ada yang terakhir, ada robot buatan mana tuh yang bisa seperti parkour gitu ya, dia bisa loncat, bisa salto, bisa lari secara halus gitu gerakannya. Nah itu ada kemampuan ini yang ditanamkan. Nah tapi ini jenis-jenis ini untuk Anda tuh cukup di tahap 1 aja ya, di TPS. Oke, itu yang materi yang saya sampaikan hari ini. Silahkan barangkali ada pertanyaan. Sebelum ditutup, ada pertanyaan, silahkan. Pak, saya izin bertanya. Ya, silahkan. Ini kan menyangkut paut dengan sistem informasi gitu Pak, tentang kemodernan zaman sekarang gitu. Nah, kenapa IKTP itu masih selalu difotokopi gitu Pak? Padahal di situ kalau bisa dikembangin gitu, itu bisa nyimpen data-data kita, atau mungkin bisa dikembangin lagi kayak e-commerce gitu. Tapi selalu difotokopi gitu Pak. Kenapa itu? Ya, itu tergantung organisasinya ya. Sebenarnya kan kemampuan paperless itu udah banyak ya dari sisi sistem dan teknologinya. Itu sebenarnya bisa difoto gitu ya. Itu langsung kan kayak di scan gitu ya. Itu kan udah tinggal biasanya kenapa harus fotokopi dan lain-lain itu karena terkait aturan-aturan yang masih belum berpindah ke aturan digital. Misalnya gini, kalau transaksi di perusahaan selalu harus ada buktinya, itu tadi ya, bukti di copy dan lain-lain. Padahal kan sebenarnya kalau bukti itu kan bisa yang digital ya. Tadi bisa dalam bentuk di scan atau dibaca oleh sistem. Nah, secara teknologi sebenarnya itu memungkinkan gitu. Saya sekarang tuh download aplikasi My Pertamina ya. Jadi di situ nanti ada hadiah gitu ya, diundi macam-macam hadiahnya. Nah, untuk input ke sistem My Pertamina, saya cukup dipoto aja tuh, dipoto bukti transaksi kita bisa minta tuh ke Pertamina, di print, kertasnya kecil, dipoto, kemudian kita upload. Itu dia bisa baca kapan transaksinya, di SPBU kode berapa, tanggal, jam, kemudian yang masih belum sempurna itu di jenis ininya, jenis apa, BBM-nya. Selalu di situ default-nya tuh Pertalite gitu. Padahal saya misalnya pakai Pertamax Turbo, termasuk jumlahnya itu sama dengan kode SPBU-nya. Padahal kan itu bisa dibaca juga ya. Mungkin itu nggak tahu, masih ada mungkin pertimbangan tertentu ya dua itu. Tapi intinya dalam kondisi apapun ya, si kertasnya saya pernah lama nggak di entry, agak buram pun bisa dibaca gitu. Jadi secara teknologi sebenarnya memungkinkan, cuma secara aturan aja. Misalnya seperti BPKP misalnya, pemeriksa keuangan, pasti dia lihat bukti fisik gitu. Walaupun sekarang sudah memungkinkan juga data digital dari perusahaan itu di-copy kemudian dianalisis gitu. Nanti yang kira-kira aneh baru ditindaklanjuti gitu ya. Nah, jadi copy atau tidak itu kan masih tergantung kepada kebijakan dari institusi tertentu ya. Itu mungkin ya siapa? Ya Pak, makasih. Ya, ada lagi pertanyaan? Silahkan. Jadi saat teknologi memungkinkan. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Pertemuan hari ini. Ya, Bisma tadi makasih pertanyaannya.
Mungkin ada tugas yang belum sempat saya set di sempat saya set di e-learning. Tugasnya adalah buat 5 sistem informasi yang Anda ketahui, ya, bisa dari internet dan lain-lain, ditulis minimal 5 lembar, dikumpulkan minggu depan. Bisa lewat email mungkin karena belum di set ya. Atau nanti saya lewat email aja ya untuk yang kelas ini. Ya, mungkin itu dulu hari ini ya. Ada pertanyaan? Mohon maaf Pak, untuk diulang untuk tugasnya Pak. Oke. Tugas atau saya chat aja ya? Biar bisa dibaca semua ya. Baik Pak. Tugas ke-1. Bapak izin bertanya. 2, 5. Sistem informasi. Itu mungkin tugasnya ya. Ini masih perorangan tugasnya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita tutup saja teman hari ini dan saya mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama saya end ini ya. Baik Pak.